Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat siang Bapak, eee, narasumber dari tim penyuluh Kanwil Jaksel II. Selamat siang Bu Dini selaku pe eee, penyu Kabid Humas ya untuk, Kanwil Kasih Jaksel bimbingan II. penyuluhan. Penyuluhan, iya. Iya. Dari Kanwil Jaksel II, alhamdulillah, siang hari ini kita bertemu lagi ya, Bu. Sebelumnya kita sempat bertemu di aspek pajak e-commerce ya, PMK 37 ya, Bu, ya, yang sangat waktu itu masya Allah ternyata Zoom saya itu ada masalah, hanya kapasitas 200 padahal bisa lebih dari 200. Kalau untuk hari ini alhamdulillah untuk kapasitas Zoom saya bisa 500, insya Allah. Dan, untuk hari ini kita membahas terkait dengan aspek pajak aset, kripto ya. Sebelumnya, ini banyak beberapa pertanyaan terkait dengan aspek pajak dari kripto dan nanti juga ada tambahan edukasi, sosialisasi terkait dengan, eee, aktivasi akun Cortex SPT orang pribadi ya Bu, sampai dengan kode otorisasi. Dan, sebelum acara dimulai, seperti biasa marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan Mars IKPI. Ih, kok ini sih, nge-hang nih, masya Allah. Bentar, kok nge-hang sih Ki? Bentar bentar, agak nge-hang internetnya, lemot. Ini digeser ke atas nih, tarik, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, sangga kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya,
Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah panggilannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, wadah kita bersama, berkarya bekerja dengan profesional untuk nusa bangsa, menjunjung tinggi etika profesi, integritas diri. Dengan tekad kita bisa mandiri dan berdedikasi. IKPI mampu selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI asosiasi kelas dunia, siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI mampu selalu di hati, IKPI yang sehati, IKPI asosiasi kelas dunia, siap membangun bangsa dengan berasaskan nilai Pancasila, falsafah negara, bersatu padu bekerja sama, mengabdikan karya baktinya demi pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. IKPI jaya selamanya. Mohon maaf saya kalau misalkan suara saya tidak terdengar dengan jelas, mohon izin saya akan off kamera. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan Mars IKPI. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memberitahukan terkait dengan kegiatan yang ada di IKPI cabang Jakarta Selatan. Yang pertama, IKPI cabang Jakarta Selatan mengadakan kursus prefek pajak. Untuk kelasnya itu ada di hari Sabtu dan Minggu, di jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kelasnya untuk brevet pajak A dan B terpadu ini kelasnya tuh hybrid, bisa memilih offline, bisa memilih online. Dan untuk kelas offline-nya itu di lokasinya itu di IKPI Pusat Pendidikan dan Pelatihan IKPI yang di Geraha Mas Fatmawati yang ada di patokannya di LRT Haji Nawi. Nah, untuk biayanya untuk yang peserta offline itu untuk harga normal itu 3.250.000. Tapi ada promo yang khusus untuk staf anggota IPI 3 juta, untuk promo mahasiswa 2.750.000. Nah, khusus untuk
para Bapak Ibu yang hadir pada setiap kegiatan IKPI secara online bisa screenshot mendapatkan promo 2.700.000. Nah, sedangkan untuk peserta yang online yang ingin ikut di brevet IKPI ini 3.450.000. Dan adapun para pengajarnya itu kebanyakan adalah praktisi dari konsultan pajak. Nah, selain itu juga kita juga setiap hari Minggu ketiga Jumat kita ada kegiatan English Club yang insya Allah di Oktober ini sudah ada agendanya di tanggal 17 Oktober dan narasumbernya itu yang sangat luar biasa, Dr. Jim Michaelen, dan judulnya The Key Difference Between the Australian and Indonesia Approaches to Tax Administration and Compliance. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin hadir silakan. Sebelum acara pemaparan materi untuk kata sambutan acara langsung kita langsungkan saja ke pemaparan materi dari Penyuluh Kanwil Jakarta Selatan 2, Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Nur Hamid ya. Pada waktu dan layar tidak ada kata sambutan ya Pak ya. Mohon maaf karena para pengurus sedang sibuk. Jadi kita langsung saja mengingat waktu juga ada sosialisasi tambahan ya Pak terkait dengan kalau bisa SPT orang pribadi yang karyawan ya Pak ya yang sudah mulai bisa disosialisasikan ya Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih Mbak Debbie. Teman-teman gimana suara saya? Apakah terdengar? Kurang kenceng sih Pak. Kurang kenceng ya? Oke, sebentar. Kalau ini kenceng? Hampir sama ya kayak tadi ya. Cek, cek, Oke ya. Oke sih Pak. cek. Gimana? Oke Pak. Cek, Aman Pak ya sudah ada yang komentar. cek. Terdengar? Ya, boleh. Sebelumnya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat chatroom dan bisa open mic ya nanti setelah sesi pemaparan materi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Debbie. Terima kasih teman-teman semua. Yang kami hormati Ketua IKPI beserta pengurus-pengurusnya. Tapi informasi terakhir, pengurusnya pada ini ya, ada kegiatan ya Mbak ya? Ya, ada juga sih yang hadir Pak. Ada di Ada sini ya. ada beberapa jajaran pengurus ada yang hadir. Saya juga di layar ini ada teman lama saya, Pak Edi Kurniawan dari IKPI Jambi. Hmm, Ada. Selamat siang Pak Edi Kurniawan. Ya, selamat Kemudian siang Pak yang kami Dasir. hormati Ibu Siti oh, Subardini. Ya, ini teman ngobrol kalau pas lagi ada waktu luang sama beliau diskusi juga. Siap Pak Dasir. Ya, Sehat-sehat sehat Pak. semua ya Pak ya. Oke. Kemudian pemateri handal pemateri handal kami Pak Nur Hamid ini luar biasa. Saya bilang tadi saya aja dulu yang ngisi materi. Nanti yang kurang-kurang Anda aja yang melengkapi nanti gitu. Oke katanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya teman-teman. amin. Sesuai dengan judul kegiatan pada hari ini adalah pembahasan ya. Kalau kami ngajar masalah kripto memang bukan bidang kami, cuma kalau masalah ada pajak-pajak yang dikit, bisalah kami dikit-dikit ya. Jadi kita membahas mengenai PMK 50 tahun 2025 tentang aspek pajak kripto. Di sini saya dan Pak Hamid bukanlah ahli kripto. Kami hanya ingin sharing, kami hanya ingin menyampaikan aspek pajak apa saja yang nanti timbul saat berkaitan dengan kripto. Oke, langsung saja kita ke materi karena waktu kita sedikit. Nanti habis ini ada pemaparan korteks juga dari pemateri. Ya udah disiapkan bahannya. Saya izin share screen ya Mbak Debbie.
Ya, silakan Pak, sudah dijadikan co-host. Share screen. Oh, ini Sorry. belum dinyalain. Bentar. Low ya. Oke. Sudah, Pak. Oke, kita coba ya. Mm. Misalnya dia PMK. Sudah kelihatan tampilan Sudah, share Pak. screen-nya? Tapi Oke. belum layout screen itu ya, Oke. slideshow ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ya. Bisa? Sudah. Sudah kan? Agak delay. Baik, teman-teman yang hadir pada hari ini, kita akan membahas sedikit mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Artinya ini masih baru banget. Kalau kita baca PMK-nya itu mulai berlaku 1 Agustus 2025 ya. Ini PMK 50 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Nah, jadi ada hal yang baru di PMK ini tentunya ya teman-teman. Apakah itu terkait PPN atau PPh-nya? Kalau saya sudah baca itu terkait dengan dua-duanya. Sebentar ini. Nah, di Indonesia, setiap regulasi yang terbit pasti ada latar belakang dan juga urgensinya. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi dan juga hal ini dirubah karena ada urgensinya gitu. Jadi di sini dirangkum bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, jadi aset kripto ini tidak lagi dikategorikan sebagai komoditi, tapi sudah menjadi bagian dari aset keuangan digital. Jadi dulunya aset kripto ini jadi komoditi ya, kemudian diawasi oleh teman-teman dari Bapepti, tapi setelah mengalami perubahan dari komoditi menjadi bagian dari aset digital keuangan, maka secara pemajakannya pun harusnya berubah. Nah, kemudian peralihan fungsi pengawasan aset kripto yang dari Bapepti, ya, Bapepti itu apa itu kepanjangannya Mas Hamid ya, kak saya lupa. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya. Nah, jadi Bapepti itu merupakan sebuah lembaga pemerintah di Indonesia ya, di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas mengawal, kemudian mengatur dan mengembangkan aktivitas perdagangan berjangka komoditi ya atau PBK. Kemudian ada sistem resi gudang, kemudian ada juga pasar lelang komoditas. Nah, lembaga ini memastikan transparansi, keamanan dan kepatuhan dalam pasar berjangka serta menerbitkan izin bagi pelaku usaha terkait. Jadi jelas yang tadinya kripto di bawah pengawasan Bapepti kemudian beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka resmi menjadi otoritas yang melakukan, jadi OJK ini resmi menjadi otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital. Jadi perlu diingat, tadinya kripto itu adalah komoditi, kemudian berubah menjadi aset keuangan digital, maka otomatis akan diawasi oleh OJK. Ya, kemudian perubahan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. Ya. Kemudian peralihan pengawasan dari Bapepti ke OJK menandakan perubahan klasifikasi aset kripto yang semula sebagai barang komoditi menjadi aset keuangan yang oleh OJK dipersamakan dengan surat berharga. Oke, jadi yang sebelumnya komoditi menjadi surat berharga.
Kemudian perubahan definisi aset kripto dari komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital menjadi aset keuangan digital. Artinya di sini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, ya, aset kripto menjadi kelompok barang yang tidak dikenai PPN. Jadi jelas, ketika mengalami perubahan klasifikasi yang tadinya komoditi menjadi aset keuangan digital, maka kripto tidak dikenai pajak pertambahan nilai lagi. Ya, jadi di situ. Terus mana lagi nih? Aku nggak bisa. Macet. Bentar ya. Macet. Ya. Macet. Next. Stop. Stop saya dulu ya. Stop. Share. Oke, itu. Nah, mohon maaf tadi ada kendala, tidak bisa next atau macet ya. Kita coba menyoroti dari sisi PP 49 tahun 2024 ya, yang pengawasannya dari Bapepti pindah ke OJK. Di sini dibahas di pasal 1 angka 1, aset keuangan digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital termasuk di dalamnya aset kripto. Jadi ini definisi dari aset keuangan digital ya Bapak Ibu ya, bahwa aset kripto masuk ke kategori aset keuangan yang dapat disimpan atau direpresentasikan secara digital. Kemudian di pasal 1 angka 2, ini definisi dari aset kripto itu sendiri. Aset kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer ya menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain atau untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, kemudian tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral, tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, kemudian dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan juga dapat berupa koin digital. Jadi ini wujudnya ya, dapat berupa koin digital, kemudian berupa token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung dan aset kripto tidak terdukung. Jadi ini adalah definisi dari aset kripto berdasarkan PP 49 tahun 2024. Jadi saya yakin teman-teman ya mungkin yang terutama anak muda ya yang ada di IKP sudah terbiasa dengan istilah kripto, istilah blockchain ya, dan yang lainnya, pokoknya yang terkait dengan aset keuangan digital. Ya, macet lagi. Oke. Tadi latar belakang sudah disinggung sebentar ya Bapak Ibu ya, dan di sini adalah latar belakang dan urgensi terkait perubahan treatment aset kripto yang semula berupa komoditi menjadi aset keuangan digital. Silakan kita sama-sama baca ya. Jadi di sini ada PMK 68 di tahun 2022, kemudian PMK 81 2024, yang terakhir di sini tentunya PMK 50 tahun 2025. Ini bisa.
Secara definisi, ya, baik PMK 68 maupun PMK 81 tidak mengalami perubahan ya. Namun di bagian di PMK yang baru, di sini ada beberapa poin yang berubah, ya. Secara definisi mengalami penjelasan yang lebih detail lagi. Kemudian untuk pedagang fisik aset kripto dari PMK 68 ke PMK 81 itu tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan, namun diatur lebih detail lagi di PMK yang terbaru. Ya, jadi ini perubahan treatmentnya ya Bapak Ibu ya. Coba kita baca di PMK yang terbaru ya, dari poin yang atas. Penyelenggara bursa aset keuangan digital termasuk aset kripto yang selanjutnya disebut sebagai bursa, ya. Jadi di sistem keuangan kripto itu ada istilah-istilah tertentu, salah satunya adalah bursa. Bursa adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana, ya. Berarti yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan atau menyediakan laporan perdagangan aset keuangan digital. Jadi bagi teman-teman yang udah berkecimpung di dunia kripto pasti sudah akrab dengan yang namanya bursa karena mungkin suatu saat akan meminta laporan perdagangan ya untuk dalam negeri ya mintanya ke bursa ya Bapak Ibu ya. Kemudian aset kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer. Tentunya menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar ya seperti blockchain atau untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan. Nah, tapi ini tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral. Tetapi ini murni oleh pihak swasta. Namun dapat ditransaksikan, disimpan dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik dan dapat berupa koin digital, token atau representasi aset lainnya, ya baik itu yang kripto terdukung maupun yang tidak. Itu adalah definisi dari aset kripto. Jadi mengalami penjelasan yang lebih detail di PMK 50 2025 ini. Kemudian terkait dengan pedagang aset keuangan digital, jadi ini pengertiannya ya Bapak Ibu ya, adalah badan usaha yang melakukan perdagangan aset kripto. Jadi pedagang aset keuangan digital itu adalah badan usaha yang melakukan perdagangan aset kripto, baik atas nama diri sendiri dan atau memfasilitasi penjual aset kripto dan atau pembeli aset kripto yang memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya yang mengatur mengenai penyelenggaraan perdagangan keuangan termasuk aset kripto. Jadi jelas pedagang aset keuangan digital ini harus memperoleh izin dari OJK. Oke, jadi itu penjelasan dari beberapa PMK sebelumnya, dari PMK 68 2022, kemudian PMK 81 2024 dan PMK yang terakhir ini adalah PMK 50 tahun 2025. Ini adalah overview bagaimana perkembangan aset kripto di Indonesia ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat bersama-sama. Jadi dari tahun 2022 yang ini ya sampai dengan tahun 2025 ini kalau di total penerimaan bagi pemerintah itu totalnya ada 1,2 triliun. Nah, ini kemudian di breakdown ya berdasarkan jenis pajak dan PPN dan itu di breakdown lagi per tahun. Jadi ini ada atau diperoleh dari 37 exchanger aset kripto ya sebagai pemungut pajak kripto hingga Juni 2025. Oke, jadi jelas ya. Dari aset kripto ini ya, perkembangan aset kripto ini memperoleh penerimaan bagi negara itu 1,20 triliun dan terbagi atas PPh pasal 22 dan
PPN dalam negeri. Tentunya ada yang kalau kita rinci, nilai terbesar itu ada di tahun 2024. Ya, total untuk PPN dan pasal 22 itu total 620,3 miliar. Signifikan sekali naiknya. Dan kemudian di sebelah kanan itu ditampilkan jumlah download kripto aplikasi, ya. Jadi ada jumlah yang mendownload aplikasi kripto di Indonesia itu paling banyak di Binance, ya. Kalau Mas Hamid di mana kemarin? Di Binance, Indodax atau apa? Bitcoin. Jadi nanti pematerinya Mas Hamid juga nih seorang pemain kripto juga ya. Ilmunya banyak sekali. Tapi karena saya belum pernah mencoba peruntungan di kripto, jadi saya dulu yang menyampaikan. Kemudian dirinci di bawahnya ada nilai transaksi ya dan jumlah investor dalam satuan juta. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Kemudian dari overview ini, maka yang pertama ada potensi peningkatan jumlah pemungut. Jelas ya, semakin ke sini yang namanya perdagangan aset kripto itu mengalami peningkatan. Kemudian dari peningkatan itu tentunya ada potensi peningkatan penerimaan pajak. Oke ya, harusnya ada peningkatan kegiatan perdagangan aset kripto harusnya berbanding lurus dengan potensi peningkatan penerimaan pajak. Kemudian kita bahas mengenai pokok pengaturan di PMK yang terbaru ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, jelas di awal tadi disampaikan bahwa status aset kripto itu dipersamakan dengan surat berharga sehingga tidak lagi dikenakan PPN. Itu yang dasar untuk menerbitkan PMK 50 tahun 2025 ini karena adanya perubahan status aset kripto. Kemudian jenis layanan dan atur transaksi terkait aset kripto di sini ada 3. Yang pertama perdagangan aset kripto, kemudian ada jasa penyediaan sarana elektronik yang itu digunakan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto, kemudian jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang aset kripto atau kerennya disebut miner ya, Pak Hamid ya. Nah, ini di bawah sudah dirangkum perlakuan perpajakan untuk kripto ya. Yang pertama untuk perdagangan aset kripto itu sendiri dikenakan PPh pasal 22 bersifat final sebesar 0,21% bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri. Jadi PPMSE ini penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik ya dalam negeri. Itu sebesar 0,21%. Di mana penjual dipungut oleh pedagang aset keuangan digital, atau yang kedua dengan tarif sebesar 1% oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE luar negeri. Ini penjual dipungut oleh PPMSE luar negeri atau disetor sendiri. Ya, jadi jelas untuk perdagangan aset kripto itu dikenakan PPh pasal 22 ke 0,21 kalau melalui PPMSE dalam negeri. Kemudian lebih besar tarifnya 1% ya, dari 0,1 menjadi 1% kalau melalui PPMSE luar negeri. Kemudian terkait PPN, pembeli tidak dikenai PPN karena aset kripto sudah dipersamakan dengan surat berharga. Jadi ini merupakan kabar baik ya bagi teman-teman yang sudah berkecimpung di perdagangan aset kripto. Kemudian yang kedua, perlakuan perpajakan terkait jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto. Yang pertama dikenakan pajak penghasilan ini sesuai dengan tarif pasal 17 atau ketentuan umum. Ya, yang kemudian
PPN, dikenai tarif PPN 12%, kemudian dikali dasar pengenaan pajak 11/12 ya, dikali ketentuan umum pajak. Jadi ini secara umum ya, jadi PPh dan PPN-nya ini berlaku umum. Ini bagi jasa penyediaan sarana elektronik. Kemudian untuk yang ketiga, melakukan perpajakan bagi jasa verifikasi atau bagi si penambang. Itu dikenakan pajak penghasilan dengan tarif pasal 17. Ya, jadi untuk penambang sendiri tidak ada tarif khusus, tapi mengikuti tarif umum sesuai dengan pasal 17. Namun di sini ada PPN, ya. Jadi para penambang ini ketika menyerahkan jasa verifikasi, maka dikenai PPN besaran tertentu sebesar 2,2%. Jadi secara tarif PPN sudah ditentukan tersendiri tarifnya ya Bapak Ibu bagi si penambang. Kemudian penambang aset kripto merupakan PKP pedagang eceran. Mana tadi? Penambang aset kripto merupakan PKP pedagang eceran sehingga dapat membuat faktur pajak atas penyerahan jasa kena pajak atau JKP kepada penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi inti dari PMK 50 itu yang pertama adanya perubahan status aset kripto, ya, kemudian ada jenis layanan yang disediakan ya terkait aset kripto itu sendiri mulai dari perdagangannya, jasa penyediaan sarana elektronik dan juga jasa penambang atau minernya dan juga adanya perubahan tarif PPh dan PPN. Ini adalah ringkasan perubahan dari PMK lama. Kalau di sini ditampilkan skema lama dari skemanya, kemudian PMK 81/2024 dan PMK yang terakhir. Boleh kita baca sekilas ya. Kalau masih di PMK 81 itu dulu masih di bawah Bapepti ya, yang di PMK yang terbaru itu jelas sudah di Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Ini jelas ya ringkasan dari yang tadi. Kalau dulu untuk PPN sendiri, pembelian aset kripto itu ya menggunakan tarif PPN dengan besaran tertentu. Dengan tarif 0,11% ya. Itu kalau di bawah pengawasan Bapepti. Kalau di luar pengawasan Bapepti, maka PPN-nya itu tarifnya lebih besar 0,22%. Sedangkan di PMK yang 50 yang terakhir ini tidak dikenai PPN karena itu tadi ada perubahan status dari aset kripto itu sendiri. Kemudian dari secara PPh itu dulu sesuai PMK 81 dikenai PPh pasal 22 0,1%. Kemudian itu yang bagi yang di bawah Bapepti ya, kalau misalnya di luar non atau non Bapepti itu 0,2%. Sedangkan untuk di PMK yang terbaru agak naik dari 0,1 menjadi 0,21 bagi PPMSE dalam negeri, kemudian 1% bagi PPMSE luar negeri. Oke, jadi secara ringkasnya seperti itu. Kemudian untuk minernya sendiri itu mengalami kenaikan juga kalau mengikuti PMK 81 2024 dulu, PPN-nya itu dengan tarif 1,1%, sedangkan di PMK 50 itu 2,2%. Kemudian dikenakan PPh final 0,1% itu sesuai PMK 81, di PMK 50 mengikuti tarif umum atau tarif pasal 17. Sedangkan untuk penunjukan platform luar negeri, kalau sekarang platform luar negeri akan ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 dengan menggunakan Capdirjen. Jadi ini hampir sama dengan PMK 37 ya. Tapi kalau PMK 37 itu hanya mengatur untuk PPMSE dalam negeri saja. Kalau yang kripto ini ada penunjukan platform luar negeri yang nantinya akan ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 oleh pemerintah melalui
Kapdirjen ya. Jadi masih menunggu juga. Ini skemanya atau ringkasannya itu sendiri. Kalau yang dulu ini penjual, kemudian ada pembeli. Kalau dulu dikenakan PPh 0,1 untuk Bapepti dan 0,2 untuk non Bapepti. Kalau PPN dulu 0,11% yang Bapepti, yang sekarang 0,22%, maksudnya yang untuk non Bapepti itu 0,22%. Ini sesuai dengan PMK yang lama. Kalau yang baru jelas ini dikenakan PPh dan tidak dikenakan PPN lagi. Kemudian kita bahas mengenai skema pajak atas jasa layanan exchange ya. Kita baca sama-sama. PPN ini masih di sisi PPN-nya merupakan jasa kena pajak pada umumnya. Ketentuan PPN berlaku sesuai mekanisme umum PPN. Seperti harus PKP ya. Kemudian ada pemungutan PPN dari penerima jasa. Kemudian penyetoran dan pelaporan PPN ya, jelas harus PKP dulu, kemudian nanti dari menggunakan mekanisme pemungutan, kemudian disetor dan dilaporkan. Sedangkan untuk sisi PPh, penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchange merupakan objek PPh dan dikenai PPh dengan ketentuan dan tarif umum. Nah, ini di bawahnya ada contoh beberapa layanan jasa ya, Bapak Ibu, ada jasa penyediaan apa nih sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto, kemudian ada penyerahan jasa deposit, ada penarikan dana ya, kemudian penyerahan jasa pemindahan atau transfer aset kripto antar dompet elektronik atau biasa disebut e-wallet ya, dan jasa lainnya sehubungan dengan aset kripto. Kemudian kita coba lihat dari sisi pajak atas jasa verifikasi transaksi atau mining atau penambang. Seorang miner atau penambang itu melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa, dia memberikan layanan verifikasi transaksi. Karena dia memberikan layanan itu, maka dia mendapatkan imbalan atau insentif ya. Yang pertama, penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward. Ini merupakan imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi, imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto, atau penghasilan lain dari sistem aset kripto. Jadi ini adalah jenis-jenis dari penghasilan yang diterima oleh seorang penambang di dunia perkriptoan ya. Nah, jelas tadi disampaikan bahwa penyerahan layanan verifikasi transaksi ini dikenakan PPN dan PPh. Tentunya kalau untuk PPN itu menggunakan tarif khusus ya, 2,2%. Atau sering kita kenal sebagai besaran tertentu. Kemudian untuk PPh menggunakan tarif umum pasal 17. Oke, jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Untuk miner sendiri tentunya dia harus PKP. Kemudian terkait dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang luar negeri. Nah, kalau dalam negeri kan jelas nih ditunjuk ya oleh menteri menggunakan nanti melalui dirjen sehingga terbitlah perdirjen ya. Nah, untuk PPMSE luar negeri dapat ditunjuk oleh menteri sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan aset kripto. Kemudian, penunjukan sebagai pemungut pajak oleh menteri dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak.
Jadi sekarang sih masih menunggu ya Bapak Ibu untuk PPMSE ini menunggu perdirjennya itu sendiri. Oke, kemudian di bawahnya ini syaratnya PPMSE yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah PPMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu. Nah, di sini dirinci kriteria tertentu itu meliputi nilai transaksinya harus berapa dalam 12 bulan, kemudian jumlah traffic atau pengakses ini juga sudah nanti ditentukan sendiri. Ini biasanya nanti terbit berdasarkan apa nih, SE atau apa ini, Pak? Per, Cap Dirjen ya. Kemudian memilih untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak. Jadi ada 2 syarat ini ya Bapak Ibu. Pokok pengaturan yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2025. Ya. Perubahan ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan pasal 22 final menjadi pajak penghasilan dengan tarif umum atas penghasilan yang diterima diperoleh penambang aset kripto mulai berlaku pada tahun pajak 2026. Jadi khusus untuk miner yang tadinya ketika dia menyerahkan jasa verifikasi transaksi yang tadinya dikenakan PPh pasal 22 final, kan sesuai PMK ini sudah tidak lagi pakai pasal 22 final tapi menggunakan tarif umum, itu berlakunya mulai tahun pajak 2026. Selesai materi untuk pajak atas aset kripto. Kita stop dulu. Jadi itu ya Bapak Ibu sedikit materinya. Jadi ada beberapa poin di situ tadi. Yang pertama terkait bahwa aset kripto itu mengalami perubahan sesuai dengan PP 49 tahun 2023 yang tadinya dari komoditi menjadi surat berharga sehingga PPN tidak lagi dikenakan. Kemudian yang kedua, atas beberapa PPMSE atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik baik dalam negeri maupun luar negeri nanti ditunjuk sebagai pemungut. Kemudian ada jasa penyediaan layanan elektronik dan juga yang terakhir adalah miner. Itu untuk tarif dan jenis pajaknya diatur ulang di PMK ini. Oke, tentunya untuk materi aset kripto cukup sekian saja Bapak Ibu. Nanti mungkin ada diskusi di sesi tanya jawab ya. Nah, kemudian akan disampaikan materi terkait SPT tahunan yang akan disampaikan oleh aktivasi akun Cortex yang akan disampaikan oleh Pak Nur Hamid. Kepada Pak Nur Hamid kami persilakan. Ini aja. Burung lah semacam. Cek. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Dengar. Terdengar tapi kayak ada double suara gitu ya Pak ya? Oh, Dah. cek. Oh, mantul deh. Atau matiin aja deh. Baik. Cek. Masuk, Ya. Bu? Pak? Masuk Pak. Masuk ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah disampaikan terkait kripto Bapak Ibu ya. Udah jelas ya? Iya. Jelas lah ya. Kripto ya. Jadi ini Bu Debi ya panggilannya ya Mas ya? Iya. Iya Pak. Tadi disampaikan saya itu praktisi sebenarnya ya ini gara-gara IKWI Jaksel. Jadi gara-gara kemarin diamanahi untuk sama Mas Marketplace. Dasir untuk ngisi ini, akhirnya saya daftar lah, saya beli kripto biar agak tahu gimana sih kripto itu ya. Waduh. Luar Dan biasa. ternyata dengan
sampai hari ini, ternyata rugi. Tapi Rugi. nggak banyak sih. Cuma kan nyoba aja kan, Ah, nyoba doang. Yo, biar kita tahu. Yes. tentang kripto itu, oh begini toh. Ya, selama Ya, ini selama ini sebenarnya nggak terlalu ini. Ya, ya gitu. Berarti Jadi Bapak bukan udah praktisi yang master ini bener dengan kata kripto dong Pak ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Masih agak Baik. mantul Pak suaranya Pak. Oh, masih mantul. Atau ini aja Mas, matiin. Ah ini udah enggak? Enggak. Udah enggak? Cek. 1. Udah. Oke. Baik Bapak Ibu, ini tambahan aja sih, ekstra lah ya. Tadi karena kan sebelumnya kan requestnya kan kripto. Nah, ternyata tadi Iya. omongan kita mulai terkait aktivasi akun wajib pajak ya. Karena memang nanti di awal tahun itu kita tahu Ramadan tuh mulai juga udah Februari nanti sampai akhir Maret, terus nanti ya kita tahu trafficnya Cortex seperti apalah saat ini ya Bapak Ibu ya. Nanti pas pelaporan SPT, terutama SPT tahunan orang pribadi bermasalah. Jadi kita mau share dan menghimbau Bapak Ibu, ini kan berhubungan langsung dengan wajib pajak ya. Dengan banyak kliennya wajib pajak supaya ikut membantu mensosialisasikan terkait dengan aktivasi akun dan permintaan sertifikat digital gitu ya. Baik, ini tujuan dari kita yang maraton kemarin tadi disampaikan Bu Dini juga omongan sebelum ini sama Bu Devi tadi ya, kita sosialisasi ke OP dan Badan itu dari pekan lalu, ini aja Senin sampai Kamis ini kita pagi siang ya. Pertama, memahami aktivasi akun dan kode otorisasi. Terus kedua, aspek, nah ini yang agak penting untuk terkait Cortex ini Bapak Ibu ya. Aspek pajak wanita kawin, terus kenapa kawin? Ya karena memang undang-undangnya undang-undang perkawinan gitu ya, bukan pernikahan ya. Dan itu tahun 74 tapi belum berubah juga ya, udah statusnya kawin. Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Ngomongnya perkawinan. Selanjutnya pelaporan dan simulasi input SPT. Nah itu cuma kayaknya di kita nanti nggak sampai itu karena ya requestnya nggak ke situ. Nanti atau kalau lain kali kalau mau diadakan boleh Bu. Cuma saran kami kalau memang ngadain mungkin ya offline kali ya. Karena kalau boleh Pak. simulasi online itu agak gimana ininya ya. Makanya kita ngundang juga offline sih. Kalau terkait Sip. Boleh Pak. pengisian itu ya Bu ya. Soalnya sebelumnya kami juga pernah tapi belum, kalau bisa sih ada daminya ya Pak ya. Oh, ada, kita pakainya dummy Bu, cuma memang belum Daminya di-share ya. untuk umum. Iya. Cuma Bapak Ibu nice to know aja lah ya, bahwa di ini Bapak Ibu di Jen Pajak RI di YouTube kami itu sudah di-share video terkait pengisian SPT tahunan orang pribadi, sama ada 5, sementara masih 5 SPT tahunan badan sesuai dengan apa probisnya, ada yang dagang, ada yang UMKM, ada yang manufacture dan sebagainya. Itu baru 5, kan kita ada berapa, 12 kalau nggak salah ya. Nah itu baru ada 5. Nanti silakan Bapak Ibu bisa dibuka-buka biar nggak cuma diselingi, nggak drakor doang gitu Mbak Devi ya. Tahu aja Pak. Terkait pengisiannya, jadi itu step by stepnya enak sih sebenarnya Bu. Kalau mau dilihat ini udah ada. Cuma kalau untuk praktek langsung memang daminya sudah ada tapi terbatas di sosialisasi aja itu. Baik, kita masuk ke ini Bapak Ibu, ke sebenarnya materi yang ingin tambahan kita sampaikan, registrasi akun Cortex dan permintaan charter. Kalau sebenarnya Bapak Ibu saya yakin udah semua lah Bu Devi ya, udah semua kan ini Bapak Ibu para konsultan ini anggota IKWI sudah kan? Sudah sih Masa Pak. ada yang belum? Ya nggak apa-apa lah, kita inilah ya. Iya. Tujuan registrasi udah jelas. Tujuan registrasi itu intinya untuk bisa login Cortex kan. Nah, kalau kita baca tulisan itu kayaknya tulisannya banyak, apalagi jam-jam ngantuk gitu ya. Malah baca tulisan kan didongengin kalau dibacain nanti Bapak Ibu ngantuk. Intinya tujuan registrasi itu supaya bisa mengakses Cortex, udah gitu. Ya. Terus
dari sisi orang pribadi karena Cortex itu impersonating, Bapak Ibu juga udah paham, udah mungkin berapa kali disosialisasikan bahwa Cortex ini pakainya impersonating. Jadi badan pun login awalnya menggunakan Cortex. Itu ya. Nah, kalau sisi orang pribadi memiliki NPWP aktif atau NE ini kayaknya slide-nya agak ini karena yang sekarang itu statusnya itu kan aktif atau non aktif. Kalau zaman sebelum PMK 81 kan non efektif NE ya. Kalau sekarang kan non aktif istilahnya. Disamakan dengan istilah-istilah di keumuman saat ini adanya aktif non aktif. Dan pernah login DJP online. Nah, satu terus kalau sudah pernah login ya kayaknya udah sering juga nih Bu. Saya juga ngajarin bebek berenang, buaya berenang juga ini kalau kayak gini ya. Bahwa bagi yang sudah login DJP online tinggal klik lupa kata sandi kan seperti itu sebenarnya ya. Nah, yang penting ini Bapak Ibu mungkin perlu disampaikan kalau ketemu ke teman, saudara atau apa yang kalau memang sudah bisa login, kalau belum ya aktivasi dulu. Kedua, permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP Bapak Ibu. Karena apa? Khawatirnya nanti kita kalau Januari, Februari pas lapor SPT baru ngajuin, itu khawatirnya lama. Bapak Ibu mungkin juga merasakan tuh Januari, Februari kemarin ya. Ngajuin sertifikat elektronik aja foto itu nggak valid-valid, ya kan? Ngerasain kan itu, foto bolak-balik, ganti KTP, nggak bisa, ganti istri ya, maksud jangan kalau itu ya. Kalau nambah boleh gitu maksudnya ya. Jadi kemarin itu kan sudah kita alamin tuh, jangan sampai kita ngalamin lagi tuh hanya untuk minta sertifikat elektronik, kode otorisasi, nggak bisa-bisa, akhirnya laporannya tertunda, misalkan udah bikin, tinggal submit, minta masukkan kode otorisasi, minta dulu nggak bisa-bisa. Nah, harapannya nanti bisa segera diajukan. Kemarin dari instansi-instansi juga udah dimintain untuk segera mengajukan untuk para pegawainya juga, biar nggak numpuk di pelaporan pas lapor SPT tahunan. Itu ya. Karena apa? Itu penandatanganan semuanya, bupot, bukti pemungutan faktur, SPT, dokumen-dokumen pengajuan juga, pengajuan layanan dan sebagainya, yang menggunakan itu. Nah, kalau kami ngomong ke Bapak Ibu anggota IKWI ini nggak perlu kayak ngomong di di KPP yang misalkan ada beberapa wajib pajak misalkan agak kurang belum terbiasa gitu ya. Karena pernah itu Bapak Ibu tanya waktu masih e-faktur itu ya. Waktu saya piket itu, Pak, saya sudah ngajuin sertifikat elektronik. Kok nggak ada sertifikatnya katanya, beliau tanyain sertifikat. Nah, padahal itu kan mikirnya itu sertifikat itu kayak sertifikat tanah, sertifikat apalagi lah, sertifikat mungkin Bapak Ibu nanti dari IKP juga dapat nih sertifikat jamlat apa gitu. Dia nanyain itu nggak usah Pak, yang penting paspresnya, kalau ini filenya ini saya klik-klik itu nggak bisa, nggak muncul sertifikat. Ya filenya kan itu cuma untuk diinjek. Ya itu kadang ada yang miss di situ. Nah di sini enaknya nggak perlu lagi kayak dulu punya sertifikat. Pokoknya jadi paspresnya itulah yang nanti kita gunakan. Itu Bapak Ibu ya. Nah kita ngomongin transisi tanda tangan elektronik. Penggunaan sertel, sertifikat elektronik, EVIN, kode verifikasi dari DJP yang sebelumnya itu kan dapat digunakan. Nah ini kan yang lama sih memang. Intinya untuk tahun 2024 ke belakang gitu ya. 24, 23 baik masa maupun tahunannya. Terus penggunaan TTE tidak tersertifikasi oleh DJP dapat digunakan. Nah itu yang lama, yang tidak tersertifikasi. Kalau yang sekarang berarti sudah harus pakai yang tersertifikasi. Penggunaan segel elektronik pada cap DJP paling lambat 1 Januari sudah lewat. Sarana aktivasi akun WP kode aktivasi wajib paling lambat 1 Januari sudah selesai. Ya intinya pokoknya kita pakai itu. Bapak Ibu kan bisa juga nih kalau kliennya klien-klien besar itu biasanya dia kan sudah punya sertifikat dari Badan Sertifikasi Elektronik ya. Ada mungkin BSSN, ada Privai, ada banyak lah ya, saya juga nggak hafal itu. Nah itu juga bisa nanti tinggal didaftarin aja ketika ngajuin KO atau sertifikat, nggak harus dari DJP kalau yang sudah punya. Karena ada beberapa perusahaan itu
pada punya sendiri, ya, itu sudah cukup pakai itu, nggak masalah, tapi tetap harus bikin, maksudnya bikin itu daftar di situ, di menu sertifikat elektronik atau KO itu nanti dipilih misal Privy gitu, nah masukin supaya bisa dipakai gitu di Kortek. Nah, tanda tangannya itu, nah ini yang tersertifikasi itu yang tadi kami sampaikan, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya untuk level mungkin manajer ke atas sudah dikasih untuk penandatanganan dokumen-dokumen perusahaannya sudah ada, itu bisa diajukan nanti. Kalau yang tidak tersertifikasi ya dari DJP, KO, DJP kode otorisasi DJP, KO bukan KO kalau ditinju jatuh itu bukan ya Bapak Ibu ya. KO itu kode otorisasi. Nah, ini yang penting kalau menurut kami harus kami sampaikan terkait aspek pajak wanita kawin. Nah, Bu Debi ini kerjaannya kira-kira apa aja, Bu? Selain di Eh, konsultan. Punya butik, oh enggak Pak, belum. punya toko. Enggak, masih rintis konsultan aja dulu Pak. Oh Sebelumnya ya, dari nah ini employee. siap. Oh, tapi kalau konsultan ini beda sih ya. Bukan, dapatnya nggak A1 sih, tenaga ahli ya. Iya. Ya, beda sih. Ya, ini bisa disampaikan nanti ke kliennya, misalkan kliennya ternyata orang pribadi dan dia punya istri. Punya istri, Bu. Ya, istri berarti istrinya berapa, Bu? Kalau Kalau yang istri, depan pajak cuma tri, satu kan Pak? kalau tri itu 3, Bu, soalnya. Oh ya, Istri, ya. Baik, itu. Nah, dalam DJP ini ya menganut asas undang-undang kita, ada undang-undang perkawinan tadi nomor 1 tahun 74 itu, bahwa itu di apa istilahnya ya, dipakai juga di kita bahwa satu keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomi yang dibuktikan dengan apa? Ya dibuktikan dengan KK, intinya gitu Bapak Ibu ya. Karena data kita itu nyambung ke Dukcapil. Jadi kemarin itu di sosialisasi ada yang tanya, saya punya surat nikah, cuma kakaknya masih pisah. Nah, ketika diajuin gabung, ya ditolak. Karena apa? Data di kita yang kita punya ternyata masih beda kakak. Ya, bisa digabung di sistem kita. Karena kalau Bapak Ibu buka di informasi umum di Kortek, itu kan kalau orang pribadi, kita ngasih orang pribadi kan ada nomor kakak tuh. Bahkan identitas pasangan biasanya ada di bawah itu. Itu belum masuk kalau kita masuk di duknya. Kalau di duknya malah lebih jelas. Diklik di data unit keluarga itu atau FTU kalau yang di Inggris kan. Nah, itu pasti ada detailnya. Cuma dalam hal-hal tertentu nah, masih ada, meskipun satu kesatuan ekonomi tadi masih bisa wajib pajak meskipun suami istri tetap mau berpisah. Nah, berpisah dalam hal apa? Ini terkait perpajakan ya Bapak Ibu ya, bukan berpisah dalam hal yang lain. Ya, termasuk itu kalau yang di slide-nya disampaikan telah hidup berpisah berdasarkan putusan hasil. Kalau itu berarti HB, hidup berpisah. Kan kalau perpajakan tersendiri itu kan ada HB, PH, MT. Kalau yang kedua ini tulisannya panjang padahal kamu itu cuma itu PH, pisah harta gitu doang sih. Tapi ya penjelasannya biar lebih detail aja kali ya. Pisah harta itu juga bisa melakukan pelaporan tersendiri untuk istri ya. Kita ngomongin istri ya. Terus selanjutnya dikehendaki oleh istri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri. Artinya tersendiri karena ngomongnya itu disingkatnya MT, memilih tersendiri. Jadi, apa yang tersendiri melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Di Kortek, istri dalam kondisi di atas menjadi duk tersendiri yang terpisah dengan suaminya, tidak dimasukkan di duknya suami. Meskipun suami istri masing-masing memiliki duk tersendiri. Nah, suami istri tersebut tetap ya dia tetap merupakan satu keluarga. Masa ya gara-gara Kortek terus jadi nggak satu keluarga gitu ya. Wanita kawin memilih hak terpisah, hak dan kewajiban terpisah. Nah, itu sudah tadi kita sampaikan. Wajib melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP. Karena terpisah harus diaktifasi. Kalau ikut suami, nah ikut suami kan cuma
tapi pengen ngakses Kortek ya tinggal registrasi only aja. Itu kalau gabung tapi pengen tetap bisa ngakses Kortek. Kalau dalam hal ini berpisah, maka harus aktivasi sendiri. NIK-nya jadi NPWP. Terus pada SPT suami di Kortek, penghasilan neto dan kredit pajak istri tidak terprofil otomatis. Jadi karena ini terpisah, nggak masuk ke SPT suami. Beda dengan misal saya lah, yang contoh yang gampang ya. Karena istri saya juga sama kerjaannya ya. Ketika saya lapor SPT Kortek nanti, bukti potongnya istri dari KPP Madya masuk ke SPT Kortek saya. Karena tidak terpisah untuk kewajiban perpajakan istri saya. Kalau ini kita case-nya terpisah, maka nggak masuk ke SPT-nya suami. Itu. Terus jika suami istri tersebut menyatakan status PH atau MT, penghasilan untuk istri dan suami digabung dahulu. Nah, ini yang perhitungan PH MT yang Bapak Ibu dulu mungkin sering ngalami kalau punya klien-klien yang suami istrinya NPWP-nya sendiri-sendiri itu ya, ada perhitungan PHMT itu yang menimbulkan potensi KB pada SPT suami istri. Kalau yang di praktek yang langsung di pengisian SPT ini kita sudah simulasikan ya hari ini ya kemarinnya itu dengan porsi yang sama. Misalkan suaminya 200 juta, istri 200 juta, tapi karena sama-sama pegawai dia dapat A1 ataupun A2 kalau PNS TNI Polri, harusnya kalau lapor sendiri biasanya nihil, nah gitu masing-masing nihil, padahal harusnya nggak boleh. Kalau sendiri-sendiri itu tetap ada perhitungan tadi, digabung dulu. Ketika Kortek ini karena semakin canggih bisa mendetek termasuk data ini 1 KK dan sebagainya, kita masukkan dengan 200 juta tadi itu, PPH terutangnya 15.900 dengan PTKP TK0, dengan status yang sama PTKP-nya, tapi jelas dari KI karena kita hitung gabung. Itu PPH-nya per orang jadi 20 sekian. Kurang bayarnya per orang 4.100.000. Itu udah kita simulasikan. Itu. Ya memang itu tapi hanya berlaku kalau gabung itu untuk satu pemberi kerja. Dan bukan pekerjaan bebas seperti konsultan. Nah ini yang wanita kawin yang saya sampaikan tadi. Dari satu, penghasilan istri lebih dari satu, itu nggak bisa. Yang bisa hanya istri dari satu pemberi kerja. Kalau misal nih, Bu Debi, karyawan juga di PTA. Tapi beliau juga karyawan di PTB atau memang tadi di sini sebagai konsultan juga punya penghasilan pekerjaan bebas. Ya nggak bisa. Kalaupun maksudnya nggak ngaruh ketika mau digabung ataupun dipisah, nanti tetap perhitungannya tetap penghasilan istri masuk ke Indo. Beda dengan kalau yang digabung dari ini satu pemberi kerja. Maka penghasilan istri dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak final. Yang biasanya tulisannya penghasilan istri dari satu pemberi kerja di final itu. Selesai nggak masuk ke Indo. Sehingga suami pun di A1-nya yang dilaporkan atau A2 jadi nihil juga. Beda kalau tadi yang dipisah. Istri yang memilih menjalankan kewajiban perceraian digabung dengan suami, maka kewajiban pelaporan SPT tahunan, ya tadi udah saya sampaikan, dilakukan oleh suami. Saya yang lapor istri saya itu dari jadi pegawai pajak 20 tahun yang lalu, kurang lebih lah ya. 20 lebih, 50 berapa. Ya nggak pernah lapor SPT tahunan. Kadang induk ke saya, yang lapor saya. Penghasilan istri masuk ke saya. Di Kortek status suami sebagai head of FTO, kepala keluarga, family tax unit. Dan status istri dependent. Maka penghasilan dan kredit pajak istri terprofil tadi. Terprofilnya di mana? Ya tadi pada SPT suami di yang final tadi. Apabila istri hanya dari satu pemberi kerja, maka netonya tidak perlu dicantumkan, nggak perlu dipindahkan dari pekerjaan dan tabel PPh yang dipungut. Nah ini kan yang maksudnya kalau masuk di tabel penghasilan neto dan dipotong dipungut pihak lain, nanti dia lari ke Indo. Nggak perlu karena masuknya ke yang paling atas ini, masuk ke final dia.
penghasilan istri lebih dari satu pemberi kerja atau istri menerima penghasilan yang saya sampaikan tadi, misal mencontohkan dulu debit tadi, maka penghasilan neto dan kredit terprofil ke suami. Penghasilan neto kredit ini digabungkan. Nah, jadi kalau ngomong kok itu di atas terprofil, ini terprofil, ya bedanya apa? Kalau yang cuma satu pemberi kerja tadi terprofilnya masuk ke final, kalau yang ini nanti penghasilannya itu maupun kredit masuk ke perhitungan induk di SPT suami. Gitu Bapak Ibu. Nah, oh iya ini yang disampaikan. Yang saya sampaikan tadi bahwa terkait video tata caranya SPT tahunan panduannya sudah ada di Kortem. Untuk karyawan, nah ini ada pekerja, malah yang pertama untuk orang pribadi malah pekerjaan bebas Bu Debi, jadi silakan bisa langsung diakses nanti ya di YouTube kami. Lah yang terkait orang pribadi, kalau terkait badan masih sektornya 1, 2, 3 masih yang 5 ini akan terus diperbarui, ditambah lagi sesuai karena memang harus syuting kan, kalau syuting ini agak lama kadang kan harus ini itu gitu. Step by stepnya ada, silakan Bapak Ibu bisa dibaca. Oh misalkan maksud saya ini Bapak Ibu lah ya. Kan nanti lapor ya, nanti kalau punya klien kan kita harus tahu dulu kan. Nah, pekerjaan bebas ini seperti apa sih? Nah, udah ada tata caranya. Itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Gitu Bu Devi ya. Baik, terima kasih, saya stop share Baik, screen. Pak Dasir dan Pak Nur Hamid ya. Ya. Terkait dengan pemaparan materinya, yang pertama tadi terkait dengan aset kripto dan yang kedua terkait dengan aktivasi akun Cortex ya, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan di room chat, Pak, Oh, ada pertanyaan. dari Pak Randy. Bentar ya, saya pindah ke ini dulu. Dan Pak Sony Subagio. Oh Pak, siapa dulu nih yang tanya sebentar? Pak Randy. Pak Randy, saya mau tanya terkait pajak aset kripto. Bagaimana seharusnya jika wajib pajak beli aset kripto melalui penyedia yang tidak ditunjuk transfer ke penyedia yang tidak ditunjuk? Oh iya. Dari Pak Baik. Randy, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya kalau tidak ditunjuk ya sudah kan gitu Bu. Karena ya kalau nggak ditunjuk ya berarti enggak. Makanya kan tetap ada penunjukannya gitu Bapak Ibu ya. Oh ya, bagaimana aspek perpajakan jika wajib pajak beli aset kripto melalui penyedia yang tidak ditunjuk? Ya, Lalu ini melakukan kan. transfer kepada penyedia yang ditunjuk oleh DJP di dalam negeri, Pak. Oh, ini ada transaksinya lebih dari satu ya. Iya. Wajib pajak beli aset kripto melalui penyedia yang tidak ditunjuk, lalu Iya. melakukan transfer. Nah, kalau dia beli yang belum ditunjuk kan nggak dipotong tuh Bu, karena kan dia nggak punya kewajiban motong nih yang nggak ditunjuk. Harus ada SK-nya dulu ya Pak ya? Iya, ya termasuk kita yang kemarin PMK berapa 37 ya, yang 37 sebelumnya ya. ya. Nah, belum ada kan waktu itu belum disampaikan, belum ada Iya. SK-nya kan. Nah, Iya. tuh. Ya akhirnya ya belum, karena belum nggak ada. Dia juga kalau dia motong, Bapak Ibu bisa protes dong. Iya kan lu motong dasar lu apa gitu. Gua kayak orang Jakarta aja jadinya ya. Jadi kalau nggak ditunjuk ya nggak bisa, karena dia nggak punya kewajiban. Malah bisa dibilang bisa masuk ke ranah pidana, nanti dia nggak punya apa hak untuk motong kok dia motong. Jangankan ini uang Bu, rumput aja tetangga itu. Dia nggak punya hak motong rumputnya tetangga, tinggal bisa dipotong, bisa dipidanakan loh, ya kan? Lo kan gua buat kambing saya gitu. Lah iya lo nggak punya hak. Motong-motongin aja lo. Rumput aja kalau nggak punya hak nggak bisa itu. Lalu pertanyaan selanjutnya kan, lalu transfer ke penyedia yang ditunjuk. Transfer ke penyedia ini Pak, maksudnya itu beli. Oke ini beli. Terus melakukan transfer ke penyedia. Saya itu kan tadi sampaikan ya. Saya aja ikut mendalaminya baru kemarin gara-gara ditunjuk jadi pemateri aja nih. Maksudnya transfer ke penyedia ini maksudnya penyedianya sebagai jasa ini Pak siapa namanya tadi? Pak Sony. Pak Randy. Pak Randy. Ya, boleh Pak
open mic kalau mau ini biar Nah, lebih boleh jelas Pak Randy. pertanyaannya, Pak. Tadi saya Karena juga itu tadi sampaikan Mas Desir, kami sebenarnya bukan praktisi sih. Kalau teknisnya sebenarnya disampaikan tadi ada perdagangan, jual beli, ada jasa ininya, exchange-nya tadi, ada minernya. Nah, itu yang mana nih? Ini maksudnya transfer ke penyedia ini yang seperti apa Pak Randy? halo Pak Randy. Ya, halo, Mas Bu. Ya, halo. Kedengaran Bu suara saya? Kedengaran Pak. Ya, jadi maksudnya gini Bu, Pak Dasir ya Siap. Pak. Jadi Oh, ya. misalnya wajib pajak melakukan pembelian di exchange luar negeri lah Pak, misalnya yang tidak Nah, luar ditunjuk negeri gitu belum ya. dan luar Suaranya negeri belum bisa ditunjuk. dibesarkan lagi Pak Randy, agak kurang besar. Ya, Sebentar Bu. oke. Cek atau kalau nggak diketik nggak apa-apa Pak. Tes, Maksudnya tes. transfer ini melakukan transfer ke penyedia ini, maksudnya transfer gimana? Udah kedengeran Ya. suaranya Pak Randy. Kedengaran aja sih, Bu. Monggo. Ya, Siap. silakan Pak. Ya, misalnya wajib pajak gini, Pak, melakukan pembelian di exchanger luar negeri yang tidak ditunjuk Exchanger luar oleh, negeri, oke. ya, Dan misalnya belum kita bilang ditunjuk. exchanger A lah, Pak, misalnya Pak ya. Ya, dan dia belum ditunjuk. Ya, Kan, misalnya beli nah, 1 oke. juta deh, Pak, misalnya beli 1 juta gitu ya. Beli 1 juta kan Untung tidak saya kemarin nggak sampai 1 juta tuh Pak. setelah dibeli kan tidak dipotong pajak final, Pak ya. Oke, iya. Oke, lalu kan Harusnya misalnya 1% karena nggak ditunjuk dia nggak kena gitu, nggak betul. motong gitu kan. Pertanyaan yang pertama Oke, itu apakah terus ada aspek perpajakan yang wajib dilakukan oleh si wajib pajak misalnya itu yang yang pertama Pak. sebagai pembeli. Iya sebagai pembeli dari Enggak, sisi wajib pajak Pak. itu kan ya kan Betul. gini Pak. Itu kan pemungutan, pemotongan. Itu berarti kan sononya. Ya. Kan sananya kan. Itu. Berarti wajib pajak Terus tidak terutang pajak sama sekali gitu Pak. sebentar. Ini ceritanya beli. Beli Pak, betul. Oh, dia beli dari luar negeri, tapi di luar negeri dia tidak ditunjuk. Iya betul. Oh, kalau itu setor sendiri, Pak. Kalau di klausul Setor setor sendiri. Setor sendiri 1% tetap setor. sendiri. Dan nantinya kenanya final Pak ya. Iya, final, tetap final. Kita ngomongnya tetap PPDB final. Oke, terus berarti nanti setelah beli dilakukan transfer ke exchanger dalam negeri gitu Pak ya. Misalnya yang Ya, sudah ditunjuk lagi gitu ya. oke. Lalu dilakukan Transfernya itu maksudnya gimana, Pak? transfer biasanya ya bisa kayak transaksi perbankan gitu Pak setahu saya. Jadi masih bisa melakukan transfer. Jadi Karena sekarang namanya sudah jadi aset ini sih ya, iya aset dia kan karena aset aset ya. yang bisa Kayak surat diperdagangkan. berharga gitu ya. Betul. Misalnya ditransfer ke exchanger yang di dalam negeri gitu ya. Lalu Nah, dilakukan penjualan gitu Pak. kalau itu iya kena lagi dong. Ya, maksud saya secara keseluruhan Pak, apakah semua penghasilan tadi bisa dianggap final gitu Pak? Emang final kenanya. Kan sekarang kenanya dua-dua final kan. Iya, nah yang saya masih belum clear itu Pak, masih belum jelas Ah, apakah yang tadi store sendiri tadi memang bisa dilakukan Pak secara peraturannya, apakah malah nanti bisa kena tarif pajak normal gitu loh bagi wajib enggak, pajaknya. bisa kalau terkait jual beli kan emang kenanya yang final itu. Sesuai di PMK kita ngomong PMK 50 nih. Nah, di PMK PMK 50 50. gitu. Berarti Ya, ada yang disampaikan Mas Dasir tadi. Itu berarti memang ada kena kalau setor sendiri. Ada prosedur setor sendiri dia. oke, baik Pak. 1%. Nah, kalau nanti yang terkait penjualan yang tadi lewat dalam negeri dipungutlah oleh si PMSE dalam negeri yang ditunjuk 0,21 gitu. Itu Pak Randy. Oke Pak, Masih ada lagi Pak Randy? Clear ya? clear Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu. Jadi yang dari luar negeri
setor sendiri 1%, Nyalain ketika lampu. jual di dalam negeri dipungut oleh PMSE dalam negeri yang ditunjuk 0,21%. Gitu. Kita lanjutkan Mbak ke Pak Boleh Pak Sony. Sony Subagio. Nah, banyak nih pertanyaannya Pak Sony ini Ya, ya. Pak Sony, mending open mic aja di Pak Sony. Gak apa-apa. Bagaimana DJP memastikan kepastian hukum bahwa transaksi aset itu masuk dalam materi OPP mengingat sifatnya desentralisasi dan seringkali oleh exchanger. Nah, itu Pak. Makanya kita jawab yang pertama dulu ya. Ya, Yang pertama dulu mengingat sifatnya desentralisasi dan memang melalui exchanger itu makanya ada tadi jasa exchangernya tadi yang mungut gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita jual belinya nggak bisa langsung kan. Saya kemarin ya nyebut merek ya. Nanya temen anak-anak muda sih. Mas kalau beli kripto dari mana sih? Oh ini aja toko kripto. Nah ini nyebut merek saya nggak mengajak Bapak Ibu ya. Nah itu kan ada tempat ininya gitu. Makanya ada tadi itu ada macam-macam disampaikan Mas Dasir. Ada jasa platformnya, ada tempat perdagangannya, ada miningnya sebagai miner penambangnya tadi itu. Aku pamit ya. Oh. Aku titip di rokok oke, yang kedua, yang menghadapi kedua. transaksi kripto yang lintas negara dan tidak selalu melalui platform resmi. Strategi apa yang digunakan DJP untuk memastikan kepatuhan pajak tanpa menimbulkan beban administrasi berlebihan bagi Oke. wajib pajak? Baik, saya lagi diskusi sama Mas Dasir. Izin Mbak Devi dan Bapak Ibu, Mas Dasir Ya. ini jadwalnya ini besok cuti ke Jambi, jadi beliau packing untuk terbang ke Oh, Jambi. Ya masih nanti, tapi masih ini izin dulu beliau barusan. baik Pak, Ya, silakan. karena saatnya untuk menengok anak mertua, Mas. Ya, anak mertua dan anaknya sendiri sih. Menghadapi transaksi kripto yang melintas negara dan tidak selalu melalui platform resmi, strategi apa yang digunakan? Nah, ini kita harus buka-bukaan dong ini, Pak Sony ya. Ya jadi gini, kalau dari pusat kami nggak paham ya apa yang dipakai kantor pusat. Kalau data begini biasanya kan given dari pusat ke bawah kalau untuk kita suruh nagih itu, suruh SP2DK teman-teman dan sebagainya itu. Tapi memang kalau dibilang agak susah kemarin orang pusatnya pun itu juga memang masih belum apa istilahnya ya, belum banyak tools yang mencari. Cuma kemarin ada beberapa lah ya Pak Sony ya, termasuk misalkan miner itu kan dia membutuhkan listrik yang berapa banyak. Nah itu kan kita punya data juga kan, ini siapa sih kok beban listriknya sekian banyak. Nah ini dengan trigger-trigger data yang ada seperti itu, termasuk misalkan untuk mengecek di lalu lintas, makanya sampai yang platform luar negeri aja bisa kita tunjuk Pak. Nah berarti kantor pusat ini punyalah toolsnya apa, dan itu yang tidak disampaikan juga ke kami gitu Pak, seperti apa. Tapi susah ya namanya ini, cuma kan memang adalah strateginya seperti apa ya, terus terang kami juga kurang paham kalau terkait strategi kantor pusat itu seperti apa ya. Tapi ada, karena itu salah satunya kalau miner tadi katanya begitu. Ada listriknya pasti konsumsinya gede. Saya juga nggak tahu itu minernya itu. Saya ingatannya kalau kita pola pikir orang lama itu ya, namanya nambang itu yang gali gitu kan, pakai gancu lah, pakai apa gitu. Tapi ini kan konsumsi listrik dan sebagainya itu katanya seperti itu. Strategi tetap toolsnya ada, tapi kantor pusat yang akan memprosesnya itu. Terus bagaimana perlakuan pajak untuk menghasilkan penghasilan dari mining dan staking, apakah termasuk? Ada Pak miningnya tadi Pak, di kita share ya. Mining tuh. Nah ini yang mining kenapa? Kena besaran tarif untuk PPN-nya kena 2,2 atas penghasilannya si miner ini, yang kena pasal 17 normal Bapak Ibu ya. Itu sesuai dengan di Romawi 3 ini. Atas minernya, penghasilannya dia. Itu.
Kan dia juga lakukan ini kan Pak, jasa verifikasi ini ya. Nah, jasa verifikasi kripto ini. PPh-nya pasal 17, PPN-nya. Nah, kan dia dapat jasa verifikasi nih, Pak. Jasa verifikasi kan dari pihak yang yang minta verifikasi ini kan. Nah, jadi ada ini dikenai PPN besaran tertentu 2,2. Dan beliau ya. Kan biasanya kaya itu kalau yang penambang itu merupakan ditunjuk sebagai PKP pedagang eceran, membuat faktur pajak konsumen akhir yang pakai ya dokumen yang dipersamakan dengan faktur itu. Itu Pak. Saya stop screen. Udah. Terus ada lagi, Mbak? Iya, masih ada Pak yang dari mining dan staking ya. Tadi mining Iya, sudah, staking juga udah ya. jas. Nah, oke. Iya, ini mana sih tadi pertanyaannya ya? Lewat saya. Iya, kalau staking kan bukannya sama Pak. Staking itu yang jasa itu kan. Ya, karena kami nggak pemain itu sih. Kalau terkait pajaknya ya pajak. Cuma kalau detail ini Ya, apakah termasuk kategori jasa 21 dari 3 atau langsung dikenakan PPh final seperti jual beli kripto? oh enggak, maksudnya itu yang mana nih? Yang staking. Kalau Staking itu mining kan kan dari miner kan dikenain PPh oh final. ya, pasal 17 ya. Hmm. Staking itu adalah proses mengunci aset itu. Oh iya, staking bukannya mirip sama dengan ini Pak, dengan miner ya? Halo Pak Sony, Bener. lagi ini kayaknya tidak di Sholat tempat. karena Kita dia lanjut. mendapat hadiah berupa koin tambahan secara pasif. Iya, kalau saya baca mirip sebenarnya miner sama staker ini sama sih, Mbak. Oh, staking itu seperti bunga deposito Pak, kata Bu Tri Atmanto. Bunga deposito dapat Bu. Ini kita ngomongin kripto loh ya. Staking pendapatan memberikan cara tapi kerjaannya dia menguji aset kripto, memvalidasi transaksi dan mendapat imbalan atas partisipasi mengamankan jaringan. Nah, bukan deposito dong. Maksudnya kalau kita samakan lah ya. Iya, Terima kayak hadiah pendapatan dalam bentuk bunga kayaknya, bunga. oh, ininya gini, Bapak Ibu, kita ngomong PMK 50 nih. Ya kan? Kalau PMK 50 dia nggak ngomongin terkait itu yang disampaikan tadi di sini kan cuma ini nih. Kita share lagi lah ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dia Sorry, ngomongnya stop sekali ini, dulu Pak. Hah? Silakan, ya. Ini ya, Yang mana Pak? perdagangan, oke? Mm-mm. Perdagangan itu jual beli, terus jasa penyediaan sarana elektronik untuk memfasilitasi, apakah ini masuk staking? Kayaknya enggak. Jasa penyediaan sarana atau masuk yang sini. Nah, nanti kalau masuk yang sini berarti dia PPh-nya pasal 17, PPN-nya ya sama 12% kan 11/12. Bukti tagihannya merupakan dokumen oke sama. Jasa verifikasi transaksi aset, apakah miner ini di sini ngomong penambang nih. Apakah kalau verifikasi, kalau saya lihat ini kan sebenarnya staking itu termasuk memvalidasi transaksi tuh. Nah, apakah itu masuk bagian dari verifikasi? Kalau masuk berarti sama kayak ini. Pasal 17 normal, Bapak Ibu. Iya. Loh. Ada tambahan dari Bu Tri, maksudnya koin kita di lock untuk beberapa waktu. Kita dapat semacam bunga, itu staking Pak maksudnya. Oh, yang begitu. Nah, di Iya. sini nggak ngomongin gitu, gimana coba? Atau dia masuk ini, masuk jasa platform nggak itu kira-kira? Jadi Nah, itu coba. Karena gini, kita ngomongin aturan itu kan enaknya yang mudah nih. Kalau emang nggak ada ya alhamdulillah gitu. Intinya ketika aturan itu tidak mengatur, ya sudah. Apa
intinya sejelek-jeleknya itu akhirnya memang masuk ke pasal 17 karena apa? Itu masuk tambahan kemampuan ekonomis balik ke aturan asal Undang-Undang PPH. Gitu Bapak Ibu. Ketika Eh, tidak disebutkan di aturan dan itu merupakan penghasilan yang berupa tambahan kemampuan ekonomis, maka mau nggak mau dia masuk masuk ke pasal 17. pasal Undang-Undang PPH. Nanti dikenain tarif pasal 17 di SPT tahunan. Kecuali dikecualikan di pasal 4 ayat 3 yang bukan termasuk objek. Nah, kalau dia tambahan kemampuan ekonomis tadi masuk objek, ya berarti masukin ke pasal 17 tambah. Itu aja sih Bapak Ibu. Karena kalau PMK itu nggak ngatur ya sudah. Kita Jadi nggak, intinya aturan dari gimana? PMK ini atas perdagangan aset kriptonya aja ya Perdagangan, Pak ya. Tapi jasa, kalau ada asetnya itu, jasa platformnya, ada miningnya juga Mbak. Makanya nih, kalau perdagangan itu jual beli, jasanya penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasinya, terus ada jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang. Itu aja sih. Nah, ya, ini ada disebutin ya, yang atas ini. Jenis layanan dan transaksi terkait itu perdagangan, jasa penyediaan sarana elektronik digunakan untuk fasilitas kripto, dan jasa verifikasi. Masuk yang mana? Gitu aja sih. Kalau enggak ya sudah, berarti masuk ke aturan umum pasal 17, masuk penghasilan seperti biasa. Itu, Mbak Devi. oke. Oke, Sip, saya close share screen-nya ya. Masih ada oke. lagi? Mas, ini kayaknya ada pertanyaan yang nomor 1 ini, lanjutan dari Pak Sony. Ini kayaknya ada relatednya dengan yang ini. Jika wajib pajak melakukan investasi kripto dan untuk jangka panjang dan Oh, baru kayak saya nih, Pak. Terus, dalam bagaimana cara bentuk fiat penghitungan? atau capital gain, bagaimana cara penghitungan pelaporan pajaknya? Yang tadi Bapak bilang kalau misalkan di aturan tidak mengatur, berarti dia masuk ke tambahan kemampuan ekonomis ya Pak ya? Ya, cuma gini, kalau kita ngomongin aset nih, Bapak Ibu. Ini kan Mhm. kripto jadi aset nih. Ya kan? Iya. Ketika jadi aset, mau kita transaksikan enggak? Kalau enggak ditransaksikan, ya seharusnya ya sudah. Ini kan maksudnya kan gini, Pak. Sama kayak gini, Pak. Contohnya, Pak Sony ini punya emas. Dulu harganya 1 juta. Ya Iya. kan? Mhm. Terus 10 tahun lagi punya emasnya Pak Sony ini banyak. Ada Mas Bambang, Mas siapa gitu ya. Ya misalkan 1 kilo per 1 juta. 1 juta 1 kilo berarti 1 M ya. Ini disimpan sama Pak Sony. Dia nambah lah. Secara ada capital gain-nya dia naik nih. Kalau udah 10 tahun sekarang kan kalau nggak salah hampir 2 juta gitu ya. Ya Mbak ya. Emas itu ya. Iya. Nah itu kan naik tuh. Apakah kita harus bayar pajaknya? Bayar nggak itu Mbak? Ada pajak yang harus dibayar nggak? Kalau ada keuntungannya bayar kan Pak? Lah keuntungan itu kan kalau dijual Mbak. Iya, kalau nggak Ditransaksikan dijual kan? nggak Nah itu nggak maksud ada. saya. Ketika ini dia tidak cuma dibiarkan sama kayak rumah Pak. Beli rumah dulu 200 juta, udah 10 tahun jadi 1 M. Nggak dijual. Ya masa suruh bayar pajaknya? Ya kan? Nah itu Pak. Kalau dia dijual ya ada terkait penjualannya. Kan ini ngomongin aset. Kalau enggak ya apalagi kalau Bapak Ibu mungkin sudah tahu ada yang ngikutin ya sosialisasi Kortek kita itu. Harta itu nanti ada tambahan tuh. Sumber Kolomnya. penghasilan ya. Harga perolehannya kalau yang kemarin ada perolehan. Ada harga saat ini. Iya. Bapak Ibu. Nah ada tambahan itu. Jadi ya sama kayak ngomong gitu. Karena lama naik dia. Tapi apakah ada pajaknya? Ya enggak, orang enggak ditransaksikan kok. Itu. Itu ya. Baik, Oke. kita lanjut ke yang mana nih, Mbak? Yang Nomor 2. ini pertanyaan nomor 2. Apakah Apakah ada ada rencana untuk rencana melakukan untuk harmonis? melakukan harmonisasi tarif atau skema perpajakan kripto agar sejalan dengan best practice internasional? Mengingat beberapa negara telah mengadopsi perlakuan berbeda, misalkan sebagai komoditas, aset investasi, atau currency. Nah, kan ini kan dari PMK berapa tadi? 50. 61 PMP 94, ya. 49 ya? PMK 61 2022. Dia ngomongin sebagai Komoditas. komoditi. Makanya dipegang oleh Bapepti. Kan gitu Bapak Ibu ya sejarahnya. Terus Hmm. keluarlah PP 49. Ya Mbak ya. Dia Mm-mm. ngomong sebagai
aset. Nah, maka berubahlah itu PMK kita yang sebelumnya PMK 81 masih ngikut yang lama, masih dianggap komoditas. Di PMK 50 ini berubah jadi dianggap sebagai aset. Nah, kalau terkait perkembangan itu pasti, Pak. Aturan kita itu kan pasti berubah-ubah. Bahkan kalau Bapak Ibu yang menangin ya kayak PR3 2022 tentang e-faktur itu bulan April keluar, bulan September atau apa Agustus udah ada perubahan gitu Bapak Ibu ya. Ya kalau itu tetap Pak, karena dengan perkembangan zaman, kondisi dan sebagainya pasti akan menyesuaikan termasuk terkait dengan aturan dari kementerian lain. Kita sebenarnya berubah ini kan karena ada kementerian lain juga di tahun 2023 tadi nomor berapa itu menganggap merubah jadi aset dan dipindah dari Bapepti ke OJK. Nah, kita menyesuaikanlah itu. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau terkait harmonisasi dan sebagainya tarif ya pasti ada. Tapi kapan? Yaitu urusan yang di atas. Yang di atas, yang di kantor pusat itu Bapak Ibu ya. Dan dari kementerian. Itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita selesaikan Mbak. Baik, Ini terima Pak, kasih Pak Darwis. Oh, Pak Pak Sony. Darwis. Devi. Ya, halo, salah satu pengurus juga Pak Sony nih Pak. Oh, siapa? Pak Sony Subagio, silakan Pak. Sudah. Terima kasih. Sudah. Oh, sudah. Sudah Oh, saya. siap. Oke. Oke. Oke, Pak. Maaf Pak, Iya. saya ada titipan pertanyaan nih Pak sebenarnya. Siap. Dari kemarin itu kan kami ada grup peserta webinar ini Pak. Mhm. Sebelum itu ada yang nanya terkait dengan pengisian daftar tanggungan Pak, yang untuk warga negara asing. Misalkan yang ada untuk pengisian daftar tanggungan itu, apakah infonya harus ada NIK ya Pak ya? Atau Daftar paspor? tanggungan maksudnya di PTKP nih. Iya, di PTKP daftar tanggungan. Oh, yang bilang siapa? Saya nanya Pak. Oh, karena bilangnya infonya tadi, infonya harus ada PTKP, NIK. Ya harusnya Iya, kalau kita ngomongin saya nggak buka aturannya nih ya. Cuma iya. secara logikanya kan gini, Mbak. Kalau memang dia ada sebagai real tanggungan, harusnya bisa dimasukin. Entah pakai nomor paspor atau dan sebagainya karena dia tanggungannya kan. Kalau jenengan buka coba di aturan terkait PTKP, emang dia nyinggungin terkait itu? Enggak kan, Mbak? PTKP itu kan dia ngomongnya tolong saya dikoreksi kalau keliru ya. PTKP itu kan karena dia memang real tanggungan dia keluarga, entah saudara, kerabat, terus atau bahkan anak angkat. Nah, ya gitu kan. Kalau kita ngomong di undang-undangnya dan penjelasannya itu. Jadi harusnya nggak ngomongin itu sih. Kalau memang real ini masukin, maksudnya, ini makanya kayaknya memang kita perlu sosialisasi SPT ini Mbak. Biar tahu kita coba ngisi nih. Bisa nggak diisi? Infonya dia nggak bisa Pak. Yang ini untuk warga negara asing ya. Di FTU-nya. Iya. Kan harus masuk FTU kan? Oh, nggak harus Maksudnya masuk udah ya? dicoba masukin ke FTU nggak bisa gitu. Iya, nggak bisa. Coba Karena nanti ya. saya coba deh. Iya, Kebetulan saya infonya juga sih. punya ini kan, tak coba nanti. Nanti saya coba info Mbak ya. Maksudnya nggak bisa disimpan ya? Iya Pak, nggak bisa. Udah diisi 16 digit. Apa nolnya? Iya, Dia kan nggak ada MPWP, nggak ada NIK Pak. iya. Udah Maksudnya NIK-nya diisi 00 gitu nggak 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 bisa. bisa. Iya. Oh, coba nanti kita eskalasi lah kalau itu. Kemarin udah ditanyain waktu sebelumnya. Belum pernah sih, baru kali ini tanya. Ini betul waktu itu di Oh, grup. Makasih perhatiin Kak ada yang nanya deh. oh gitu. Ya coba Iya. nanti kita eskalasi lah ya. Mm-mm. Terkait itu. Nanti diingetin aja, saya diingetin kalau saya lupa. Kadang suka lupa. Lupa kok suka ya. Suka makan gitu harusnya. Nah, Baik. terus kalau misalkan Ah, tadi yang suami gabung sama istri, tadi Bapak kan yang pisah ya. istri gabung suami. Iya, Suami istri gabung suami. iya. Jangan dibalik Beda ya. nih, konteksnya beda. Nah, Oh, terus beda kan. Berarti kan kalau sebelumnya kan MPWP-nya kan ada MPWP yang untuk yang kayak cabang gitu ya Pak ya? cabang itu kan sudah nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau berarti dia pakai MPWP suami, kalau misalkan si istrinya itu sebagai direktur atau penatangan SPT Tidak, di pakai NIK perusahaannya. istri tetap.
Tetap Nah, pakai makanya nikah kan gini, istri. tadi mungkin ini kita lebih clearkan ya. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau terkait penggabungan, pertama kita ngomong PMK 112 tuh, yang pemadanan NIK dijadikan NPWP Mhm. kemarin tuh ya. Berarti kita ngomong NPWP untuk orang pribadi itu NIK, udah clear ya. Nggak pakai NPWP lagi. Ngomongnya NIK, karena NIK ini sebagai NPWP. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu yang bikin bukti potong ke kliennya itu masukkan, meskipun dia nggak punya NPWP sebelumnya, tapi dimasukkan NIK nggak kena itu tarif 100% lebih tinggi atau apa. Pernah ngalamin nggak? Nggak ada kan? Meskipun misalkan Iya, PP 21 itu harusnya 20% lebih tinggi, PP 22 atau 23 itu harusnya 100% lebih tinggi gitu kan, buat yang non NPWP kan. Tapi kan secara ketika sistem masukin ya. NIK langsung, kenapa? Karena NIK ini dianggap sebagai NPWP kan gitu. Nah, terkait penggabungan ini terkait pelaporan perpajakan. Jadi NPWP-nya, kita nggak ngomong NPWP lagi sebenarnya, ngomong NIK. Suami ini 1, istri 1, tapi kakaknya juga 1 kan gitu ya Mbak? Kakak Iya. 1 kan ini. Nah, maka ketika si wajib pajak istri ini misalkan direktur atau kerja di perusahaan A gitu, ngasih kalau dulu, nah dulu kan kayak istri saya itu ngasihnya NPWP saya, ya kan Mhm. kemarin-kemarin Iya. itu. Kalau sekarang ya NIK-nya si istri. Tapi NIK-nya harus diregistrasi dulu ya Pak ya. Enggak juga. Syaratnya NIK istri itu masuk di DUK atau FTU-nya suami. Oh, di DUK atau FTU-nya suami. Ya, di FTU-nya suami, Family Tax Unit itu. Nah, kalau kita ngomongin terkait akses, ini beda case lagi nih, Mbak. Ya, ini yang ceritanya juga nih Nah, Pak. Kali akses Cortex nih. nah, kalau terkait akses Kortek, nggak masalah. Kalau memang dia butuh, dia direktur. Iya, Ya, satu. Dia nggak direktur, karyawan, tapi dikasih impersonate itu kayak kewenangan gitu. dari Iya. PI siapa untuk ngurusin pajak, gitu. Mm-mm. Ya nggak masalah. Tinggal registrasi only aja, register only aja. Oh, registrasi only aja. Nah, statusnya itu kalau yang belum, kalau selama ini sudah aktif harusnya nggak masalah. Kalau maksudnya sudah bisa login Kortek ya nggak masalah. Iya. Tinggal si istri ini ngajuin NA. Kalau yang dulu istri pengen gabung suami itu ngajuin NPWP-nya dihapus. Nah, kalau sekarang PMK 81 kita nggak ngomongin lagi hapus NPWP itu, tapi diajukan nonaktif. Gimana caranya? Caranya di portal saya, nah nanti di perubahan status pilih perubahan status nonaktif. Diproses lah di Di situ. ini yang portal akunnya si istri ya Pak ya? Portalnya oh iya dong, kan yang ngajuin dia. Tahu saya nanti Ini kan ada perubahan status. Nah, di portal saya perubahan status, nah itu ada perubahan wajib pajak non efek, bahasanya apa sih ya bahasa ininya? Perubahan status nonaktif apa nonaktif. nonaktif Nonaktif. ya? Yang nonaktif kan pengennya jadi nonaktif. Nanti nggak ada pengaruhnya terkait akses Kortek karena ini 2 hal yang berbeda. Gitu. Yang pertama tadi karena cuma sekedar pengen supaya gabung ke suami kan itu. Kalau yang ini bedanya ini terkait akses Kortek, gak masalah. Kortek kan canggih, Mbak, makanya bisa. Itu harusnya clear. Oke. Karena nanti khawatirnya malah jadi kurang bayar itu sih. Maka perlu Mm-mm. kita sampaikan. Ada lagi? Ini pertanyaan terakhir nih mungkin Pak dari Bu Anita Moga-moga terakhir ya. dari Medan. Ada lagi? Oh, di sini. Ya, Pak, bagaimana mengenai NIK yang tidak terdetek pada aplikasi Cortex? Apakah harus meregistrasi ulang Cortex di mana sebelumnya NIK belum ada MPOP? Terima kasih. Kenapa GKN? GKN itu Gedung Keuangan Negara. Oh, Wanita GKN Medan. Namanya itu. Jadi gini, bisa jadi ini statusnya istri atau suami? ini tidak ada kaitan sama istri ya, Bu Anita. Kalau bisa, eh Oh, maksudnya ini anggaplah laki-laki gitu ya. iya, Oh, berarti beruntung karena 2 laki-laki beruntung-beruntung gitu ya. Kalau tidak kedetek berarti belum melakukan pemadanan. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya pemadanan NPWP menjadi NIK itu dulu itu kan sebenarnya udah otomatis.
Kecuali ada case-case tertentu, misalkan Mbak Debi, Dewi, Desi namanya misalkan SE itu di KTP, ternyata ketika DNPWP bikin dulu nggak ada SE-nya, maka itu harus diajukan pemadanan. Kemungkinan ini belum diajukan pemutakhiran, silakan diajukan pemutakhiran ke KPP terdekat. Itu Mbak Anita ya. Diajukan aja pemutakhiran, orangnya ngajuin pemutakhiran NIK-nya. Ini kan belum punya NPWP kan? Butuhnya Iya, untuk bisa dimasukkan supaya dibuatin bukti potong potong. gitu kan? Nah iya, pemutakhiran. Kalau Pemutakhiran data aja registrasi harus only ada. nggak bisa ya Pak ya? Registrasi only dicoba aja. Kan sebenarnya kalau Anda mau nyoba, monggo. Saya khawatirnya, ya itu kan sebenarnya gini sih. Iya, Bisa registrasi only. Bisa juga kalau ini belum punya, ini kan belum punya NPWP Mbak. Belum iya punya belum punya NPWP PP. bisa juga daftar biasa, nggak cuma registrasi only. Register biasa, daftar daftar biasa aja bisa. Kalau laki-laki ya, daftar Iya. aja biasa. Nah, bisa. Soalnya Kalau mau. kemarin Jadi ada gini, yang gimana? Akses dulu yang bawah, aktivasi akun wajib pajak itu bawah itu. Aktivasi. mm, Coba di situ kalau memang dimasukkan NIK belum muncul berarti belum. Ya udah, daftar aja. Dicoba daftar. Tapi paling enak ya kalau mau ya ke KPP itu minta pemutakhiran selesai, maksudnya nggak ribet gitu. Minta dimutakhirkan aja gitu. Tapi kalau mau daftar nggak apa-apa. Ini kan butuhnya sebenarnya dia kan untuk bukti potong, nggak butuh daftar gitu loh Mbak. Kecuali dia iya. butuh akses kortek kan. Makanya kan tadi kan konteksnya pengen supaya ketika dibuatkan bukti potong bisa. Nah, kalau saya saran gampang KPP terdekat pemutakhiran. Tapi kalau pengennya biar bisa mengakses ya daftar monggo aja, nggak masalah. Gitu. Cuma proses kan daftar itu agak proyek apalagi kalau muter-muter gitu kan. Mm, Ya kan iya. kan tuh. Harus ini extra Terus sabar. ya itu orang sabar disayang Tuhan kan gitu. Ada lagi Pak? Udah? Saya rasa sudah tidak ada ya. Ada lagi Bapak dan Ibu, ini sebelum kita close ya, kita mulainya 1:30 tadi Pak, lebih cepat kan. Alhamdulillah kita Nah, lebih cepat juga selesainya Pak ya. Saya ya, rasa sudah alhamdulillah ya. cukup ya Pak ya. Alhamdulillah sudah selesai.